Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Rizky Saputra, NIM 402210152, 2 Mutiara Sofia Andika, NIM 402210153, yang ketiga Nasma Al-Maida dengan NIM 402210161, yang keempat Nisa Yusuf Aryani dengan NIM 402210168, dan yang terakhir Nuha Laihul Falah dengan NIM 402210171. Di sini kami akan mempresentasikan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada definisi dan fungsi manajemen dalam organisasi. Yang kedua ada jenis-jenis komunikasi, dan yang ketiga aliran informasi dalam organisasi. Yang pertama, definisi dan fungsi manajemen dalam organisasi. A. Definisi manajemen. Secara etimologi, manajemen berasal dari kata to manage yang memiliki arti mengatur. Pengertian manajemen bisa dilihat dari tiga pengertian, yaitu manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, dan yang terakhir manajemen sebagai ilmu dan seni. Definisi manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Definisi manajemen yang lebih luas adalah manajemen merupakan suatu proses pengaturan dan pemanfaat sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya Mutiara Sofiana Andika. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sofiana Andika, NIM 402210153 dari kelas Perbankan Syariah F. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu fungsi manajemen dalam organisasi. Fungsi manajemen beraneka ragam seperti perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, motivasi, komunikasi, kepemimpinan, penanggungan resiko, pengambilan keputusan, dan pengawasan. Dalam fungsi manajemen dalam organisasi, yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan sebuah proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua adalah pengorganisasian, organizing, merupakan serangkaian kegiatan manajerial yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi struktur tugas, wewenang, dan siapa yang akan melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh organisasi. Yang ketiga adalah pengarahan atau directing. Pengarahan merupakan sebuah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat sehingga dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Fungsi ini meliputi pemberian pengarahan kepada staf. Yang keempat adalah pengawasan atau pengendalian controlling. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dapat diimplementasikan berjalan sesuai dengan target. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi. Komunikasi yang pertama berdasarkan penyampaiannya. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal atau lisan ini terjadi secara langsung, tidak dibatasi oleh jarak, artinya komunikasi ini kedua belah pihak bertatap muka. Selanjutnya, komunikasi nonverbal ini dilakukan dengan memindahkan informasi dalam bentuk tulisan dan ditujukan kepada penerima informasi. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan nonformal. Komunikasi formal terjadi di antara organisasi yang tata caranya sudah ditentukan dalam struktur organisasinya. Kemudian non-formal terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasinya. Yang ketiga adalah komunikasi berdasarkan kelangsungannya, yaitu komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan secara langsung tanpa dibatasi jarak atau tanpa perantara orang ketiga. Yang kedua adalah komunikasi tidak langsung, komunikasi yang memerlukan bantuan pihak ketiga atau dengan bantuan alat-alat media komunikasi. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Ini dibedakan menjadi yang pertama adalah komunikasi internal.
Komunikasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal terjadi dalam bentuk komunikasi dari pemimpin kepada anggota. Kemudian, komunikasi horizontal terjadi dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar. Kemudian komunikasi diagonal terjadi dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Naswa Al-Maidah, NIM 402210161. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Komunikasi eksternal, komunikasi yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan. Komunikasi ini berbentuk yang pertama eksposisi, pameran, promosi, yang kedua konferensi pers, yang ketiga siaran televisi, radio, yang keempat bakti sosial. Yang selanjutnya adalah komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Komunikasi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, komunikasi perseorangan. Komunikasi ini terjadi antar individu dengan individu yang bersifat pribadi. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi ini terjadi pada kelompok mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan kelompok. Selanjutnya adalah komunikasi berdasarkan peranan individu. Komunikasi ini terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama komunikasi antar individu dengan individu lain, yang kedua komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas, yang ketiga komunikasi antar individu dengan 2 kelompok atau lebih. Selanjutnya komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Komunikasi ini dibedakan menjadi yang pertama komunikasi jaringan kerja rantai. Komunikasi ini terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando, sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Yang kedua, komunikasi jaringan kerja lingkaran. Komunikasi terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti pola lingkaran. Yang ketiga, komunikasi jaringan bintang. Komunikasi terjadi melalui satu sentral dan saluran yang dilewati lebih pendek. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Naswa. Selanjutnya yaitu komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Komunikasi berdasarkan ajaran informasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berjalan satu pihak saja. Yang kedua, komunikasi 2 arah, yaitu komunikasi yang bersifat timbal balik. Dan yang ketiga, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi dari bawahan ke atasan. Yang keempat, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahannya. Kemudian yang terakhir, komunikasi ke samping. Komunikasi ke samping ialah komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan sejajar atau sama. Berikutnya yaitu aliran informasi dalam organisasi. Dalam aliran informasi organisasi terdapat 1 sifat aliran informasi. Aliran informasi bersifat dinamis, yang mana pesan-pesan diciptakan, ditampilkan, serta diinterpretasikan secara tetap dan berkesinambungan. Informasi tidak dapat mengalir dengan sendiri. Kemudian ada penyebaran informasi secara serentak. Penyebaran informasi secara serentak adalah penyebaran informasi secara bersama, dan informasi tersebut harus tiba di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Kelebihan dari penyebaran informasi secara serentak yang pertama, minimnya kejadian berbias informasi. Yang kedua, arah penyebaran dapat dikontrol oleh manajemen atau pimpinan. Yang ketiga, respon dapat diketahui segera. Kelemahan dari informasi secara serentak yaitu membutuhkan media penyebaran yang memadai. Kemudian ada penyebaran informasi secara berurutan. Penyebaran informasi secara berurutan
merupakan salah satu bentuk penyebaran informasi secara serentak, namun pesan disampaikan melalui komunikan. Kemudian komunikan akan menyampaikan kepada komunikan lain atau langsung kepada tujuannya. Kelemahan dari secara berurutan ini yaitu akurasi informasi tidak dapat diandalkan. Yang kedua, arah penyebaran tidak dapat dikontrol. Yang ketiga, tidak dapat mengetahui respon secara segera. Kemudian ada pola aliran informasi. Yang pertama, pola roda. Pola roda merupakan komunikasi yang langsung bergerak mengarahkan seluruh informasi kepada individu yang menduduki posisi sentral. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nuha. Saya Nuha Naihul Falah, NIM 4022101171 akan melanjutkan presentasi dari saudari Nisha, yaitu poin B tentang pola lingkaran. Pola lingkaran ialah semua anggota berkomunikasi dengan lainnya hanya melalui satu jenis arah penyampaian pesan. Ia hanya bisa menerima dan menyampaikan pesan pada satu jenis sistem saja, tidak dapat berhubungan dengan semua anggota organisasi. Menurut arah aliran informasi variasi, pola arah penyebaran informasi suatu organisasi meliputi pola arah vertikal dan horizontal. Yang poin E, jaringan komunikasi dalam organisasi. Sebuah organisasi terdiri dari pegawai-pegawai maupun terdiri dari anggota dan pengurus dalam berbagai jabatan unit kerja. Dalam sebuah organisasi terdapat predikat-predikat tertentu bagi pegawai untuk menggambarkan posisi mereka dalam jaringan komunikasi organisasi. Predikat tersebut antara lain: yang pertama, klik. Klik merupakan sebuah kelompok individu yang paling separuh dari kontaknya merupakan hubungan dengan anggota-anggota lainnya. Yang selanjutnya yaitu penyendiri. Penyendiri adalah mereka yang hanya melakukan sedikit atau sama sekali tidak mengadakan kontak dengan anggota kelompok lainnya. Yang selanjutnya yaitu jembatan. Jembatan merupakan seorang anggota klik yang memiliki sejumlah kontak yang menonjol dalam kontak antar kelompok, juga menjalin kontak dengan anggota klik lainnya. Yang selanjutnya penghubung. Penghubung merupakan orang yang mengaitkan atau menghubungkan dua kelompok atau klik, tetapi ia sendiri bukan anggota salah satu kelompok atau klik yang dihubungkan. Yang poin F yaitu aliran informasi dan kinerja organisasi. Winpes dan Don F. Fowles mengatakan bahwa manajemen aliran informasi mempunyai pengaruh besar bagi organisasi, yaitu yang A, pengaruh tingkat pertama. Pengaruh ini berkaitan dengan hasil teknis yang direncanakan seperti kenaikan produksi, efisiensi, dan kinerja. Yang pengaruh kedua yaitu pengaruh tingkat kedua. Pengaruh ini berhubungan dengan inovasi dan konsekuensi sosial yang tidak diduga, yang merupakan dampak manajemen aliran informasi dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.